Cerita ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Han Tae-ok yang pindah ke sebuah daerah yang disebut Maju. Dia bermaksud menyewa sebuah rumah di kampung halaman ibunya dan memilih rumah sederhana karena kondisi keuangannya. Pada saat itu, ada sebuah mobil mewah yang membawa Kang In-ha, putra ketiga dari perusahaan Kang-oh. Pemilik rumah memberitahu bahwa In-ha adalah anak haram, sehingga ayahnya membuangnya ke tempat tersebut untuk sekolah. Han Tae-ok kemudian mencari lowongan kerja di sebuah minimarket untuk menambah penghasilan, namun pemiliknya tidak mau mempekerjakannya karena dia masih berstatus sebagai pelajar SMA. Di minimarket tersebut, dia bertemu dengan In-ha yang sedang mencuri beberapa barang. Meskipun menyadari perbuatannya, Han Tae-ok memilih untuk tidak menegurnya dan pergi dari sana. In-ha menyadari bahwa Han Tae-ok memperhatikannya, mereka beberapa kali bertemu, dan In-ha terlihat tidak senang dengan Han Tae-ok. Akhirnya, In-ha mendatangi Han Tae-ok dan mengungkapkan rasa kesalnya karena Han Tae-ok memperhatikannya ketika ia mencuri barang di minimarket. Dia juga menyampaikan bahwa orang-orang di daerah tersebut tidak peduli dan seolah-olah pura-pura tidak melihat perbuatannya. Tae-ok mengatakan kepada In-ha apakah dia merasa malu jika ketahuan saat mencuri, dan dia juga menyarankan agar jika In-ha memutuskan untuk mencuri, sebaiknya mencuri barang yang besar dan berguna, bukan sampah kecil yang tidak berguna. Kemudian Tae-ok pergi meninggalkannya. In-ha merasa kesal dengan perkataan Tae-ok, dan saat ia sedang latihan tinju, ia masih teringat dengan perkataan Tae-ok. Keesokan harinya di sekolah, In-ha terkejut saat mendapati bahwa murid baru adalah Tae-ok, yang ternyata pintar dan sering meraih juara nasional. Pada jam istirahat, In-ha yang masih menyimpan dendam terhadap Tae-ok, melemparkan piring makan siangnya ke arah Tae-ok. Meskipun Tae-ok telah sabar sebelumnya, akhirnya dia terpancing dan melemparkan piringnya kembali ke arah In-ha. Mereka pun akhirnya terlibat dalam pertengkaran, namun untungnya wali kelas datang tepat waktu untuk menghentikan pertikaian mereka. Mereka diarahkan untuk menulis surat permintaan maaf, tetapi keduanya menolak untuk melakukannya. Teman mereka memberitahu In-ha bahwa guru mereka mengizinkannya pulang, dan In-ha pun pulang menggunakan motornya. Kemudian, gurunya mendatangi Tae-ok dan meminta Tae-ok untuk pulang juga. Ia menerima telepon yang membuatnya panik, lalu segera memanggil taksi untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata, Tae-ok mengunjungi sebuah kuil di mana ibunya menjadi biksu. Setelah ia menerima telepon dari ayahnya yang sedang dipenjara, yang mengancam akan membunuh ibunya dan mengirimkan anak buahnya, Tae-ok bergegas meminta ibunya untuk kabur dari daerah tersebut. Beberapa saat setelah ibu Tae-ok pergi, preman-preman datang mencari ibunya dan Tae-ok. Tae-ok kemudian mendatangi tempat latihan tinju dan bertemu dengan In-ha. In-ha bertanya apakah Tae-ok ingin berlatih tinju untuk mengalahkannya. Dan Tae-ok menjawab bahwa ia ingin belajar cara membunuh orang. In-ha menawarkan untuk mengajarinya jika Tae-ok dapat mengalahkannya dalam pertarungan tinju. Mereka pun mulai bertarung, namun Tae-ok kalah dalam pertandingan itu. Saat itu, Tae-ok melihat bayangan ayahnya muncul, mengingatkannya pada kekerasan yang dilakukan ayahnya terhadap ibunya. Tae-ok pun menjadi marah dan menyerang In-ha dengan ganas, membuat In-ha terkejut dan meminta Tae-ok untuk menghentikannya. Tae-ok menyadari bahwa ia telah menyakiti In-ha karena mengira In-ha sebagai ayahnya. In-ha mengaku kalah dari Tae-ok dan menawarkan untuk mengajak Tae-ok makan burger sebagai tanda perdamaian. Setelah itu, In-ha mengantar Tae-ok pulang ke rumahnya, dan ia memanggil Tae-ok sebagai teman, namun Tae-ok menolak untuk berteman dengan In-ha, membuat In-ha merasa kesal. Keesokan harinya, teman In-ha memberitahu bahwa ayah Tae-ok melakukan kekerasan terhadap ibunya. Namun, In-ha membela Tae-ok dengan bertanya apakah temannya sedang menyindir dirinya, karena dirinya adalah anak tidak sah dari ayahnya. In-ha mengungkapkan rasa marahnya atas komentar tersebut dan meminta temannya untuk berbicara dengan lebih bijaksana. In-ha kemudian meninggalkan kelas, mengajak Tae-ok untuk tidak memperdulikan kata-kata temannya. Sementara itu, Tae-ok yang berada di atas gedung sekolah sedang mendengarkan musik dengan Walkman-nya. In-ha yang juga berada di sana, penasaran dengan lagu apa yang sedang didengar oleh Tae-ok dan mencoba ikut mendengar. Tae-ok mengatakan bahwa lagu yang sedang didengarnya adalah lagu kesukaan ibunya,
Taeok kemudian menjelaskan bahwa ayah yang dibicarakan temannya bukanlah ayah kandungnya dan bahwa ayah tirinya yang terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga dan telah dihukum mati. Taeok menyatakan keinginannya untuk menjadi rekannya Inha dan mengaku ingin memanfaatkan kekayaan Inha untuk menjadi orang yang sukses. Sebagai imbalannya, ia bersedia memenuhi semua keinginan Inha. Inha meminta bantuan Taeok agar bisa masuk ke kampus terbaik bersamanya. Dan Taeok menyetujuinya. Beberapa tahun kemudian, Taeok bekerja sebagai asisten dosen dan juga memiliki pekerjaan paruh waktu di sebuah perusahaan ekspedisi. Suatu pagi, setelah Taeok selesai mandi, ia terkejut mendapati kedatangan Inha yang telah menyiapkan makanan dan kue ulang tahun untuknya. Kemudian, Taeok memberikan sebuah flash disk yang berisi laporan organisasi perusahaan ayahnya dan catatan kuliahnya kepada Inha. Sebagai hadiah ulang tahun untuk Taeok, Inha memberikan rekomendasi kepada Taeok untuk menjadi guru privat untuk adiknya di keluarga ayahnya. Mereka pun makan bersama menikmati hidangan yang disiapkan oleh Inha. Saat Taeok tiba di kampus, ia bertemu dengan Profesor Donguk yang tertarik dengan laporan strategi masa depan perusahaan Kangho yang dibuat oleh Taeok. Profesor Donguk memuji laporan tersebut dan ingin membelinya. Sebelumnya, Taeok telah merencanakan proyek ini dengan berkonsultasi dengan Inha. Dengan tujuan tertentu dalam pikirannya, Profesor Donguk tertarik untuk membeli laporan tersebut dan meminta Taeok menentukan harganya. Taeok menawarkan harga yang tinggi, menyebut laporan tersebut sebagai investasi untuk masa depannya, dengan harapan akan mendapatkan posisi penting jika proyek ini berhasil. Profesor Donguk kemudian menghubungi putra ketua Kangho, Kang Songju, dan memberitahunya bahwa ia telah mendapatkan proyek tersebut berkat laporan Taeok. Taeok kemudian mencari berita tentang perusahaan Kangho menggunakan komputer di perpustakaan, dan pada saat itu ia melihat seorang wanita yang merupakan tetangganya. Mereka saling memandang, dan saat Taeok hendak membeli kopi dari mesin otomatis, Na Hyewon juga mendekatinya dan memperkenalkan dirinya. Setelah itu, Inha mengajak Taeok untuk makan bersama di kantin sekolah. Saat di kantin, Taeok melihat Hyewon datang dan terus memandangnya, membuat Inha mulai menggoda Taeok karena reaksi anehnya. Taeok akhirnya meninggalkan Inha karena terus digoda tentang ketertarikannya pada Hyewon. Sementara itu, Inha juga terlihat tertarik pada Hyewon karena parasnya yang cantik. Taeok kemudian pergi ke rumah yang direkomendasikan Inha untuk mengajar adiknya, Kang Huiju. Huiju terlihat tertarik pada Taeok dan tidak fokus pada pelajaran, malah menggodanya. Taeok menegaskan bahwa kesabarannya tidak bisa diuji dengan uang. Setelah mengajar, Inha bertemu Taeok dan bertanya apakah Taeok bertemu dengan ayahnya. Taeok bisa membaca pikiran Inha kalau ia merindukan keluarganya. Inha menjelaskan bahwa ia hanya dekat dengan Huiju, meskipun mereka bukan saudara kandung dan sudah lama tidak bertemu. Inha juga menanyakan tentang wanita yang ditemuinya di perpustakaan, Hyewon, dan apakah Taeok tahu di mana tempat tinggalnya. Inha tertarik pada Hyewon dan ingin Taeok mencari tahu lebih banyak tentangnya. Sebenarnya, Taeok juga menyukai Hyewon. Ketika Taeok tiba di rumahnya, ia melihat ibu Hyewon sedang mengunjungi rumah anaknya dan memaksa anaknya keluar. Ibunya berteriak-teriak dan bahkan memecahkan kaca pintu depan rumah Hyewon saat meminta uang dari anaknya dengan kasar. Taeok, meskipun melihat situasi tersebut, mengabaikannya dan memilih untuk masuk ke rumahnya. Setelah itu, Taeok pergi untuk membeli bir dan melihat Hyewon di bawah. Dia menyusul Hyewon dan memberinya payung agar tidak kehujanan, lalu mengajaknya minum. Saat mereka minum bersama, Hyewon terkejut dengan sikap cuek Taeok yang tidak bertanya tentang apa yang baru saja dialaminya. Taeok menjelaskan bahwa sikap cueknya adalah cara dia bertahan hidup. Keesokan harinya, Pak Moon mengunjungi rumah Inha atas perintah istri dari ayahnya. Ia ingin mengusir Inha agar tidak mengganggu jalan anak kandungnya, Songju. Ibunya membawa surat penyerahan saham warisan Inha untuk ditandatangani, dengan alasan bahwa Inha masih akan baik-baik saja dan akan terus didukung secara finansial. Inha berpikir jika dirinya ingin mewujudkan rencana besar yang telah dibuat bersama Taeok untuk masuk ke perusahaan ayahnya, maka ia harus menyerahkan saham itu dan ia pun menandatangani surat tersebut.
Setelah itu, Inha memberitahu Taeok bahwa ia sudah menandatangani surat itu sesuai dengan rencana mereka. Mereka membeli banyak makanan ringan untuk dimakan bersama di rumah Taeok. Namun, Inha lupa membeli minuman dan pergi ke minimarket dekat rumah Taeok. Di sana, ia bertemu dengan Hyewon dan mengajaknya untuk minum bersama di rumah Taeok karena telah membeli banyak minuman. Saat tiba di depan rumah Taeok, Taeok terkejut melihat Inha membawa Hyewon. Inha menyarankan untuk minum di rumahnya karena lebih luas. Dan Hyewon setuju. Taeok mengatakan bahwa ia akan menyusul karena ingin merapikan rumah sebentar. Hyewon pun berencana masuk dengan alasan ingin ke toilet. Namun, saat di dalam, ia mengaku kepada Taeok bahwa sebenarnya ia tidak ikut karena Taeok, dan ia menggoda Taeok dengan mengatakan bahwa Taeok terlihat manis hari ini, membuat Taeok menjadi malu. 오늘 너 좀 귀엽다. Di rumah Inha, mereka terlihat menikmati waktu bersama. Inha mencoba menyatakan perasaannya kepada Hyewon, meminta Hyewon untuk menjadi pacarnya karena ia memiliki segalanya dan yakin Hyewon mau menjadi pacarnya. Namun, Hyewon menolaknya dengan halus karena ia sangat sibuk dan tidak ingin memikirkan hal tersebut. Inha mengerti maksud Hyewon. Sementara itu, Hyewon dan Taeok saling melirik karena mereka saling menyukai, tetapi tidak berani mengungkapkannya. Setelah mereka selesai minum, Inha berencana untuk mengantar Hyewon pulang, tetapi Taeok melarangnya karena Inha baru saja minum dan itu sangat berbahaya. Akhirnya, Hyewon diantarkan pulang oleh Taeok, membuat Inha sedikit curiga. Di dalam bis, Hyewon mengirim pesan kepada Taeok, mengajaknya untuk minum bersama. Dia kemudian bertanya tentang kedekatan Taeok dengan Inha, menduga bahwa hal itu pasti karena alasan kekayaan yang dimiliki oleh Inha. Hyewon menyatakan bahwa mereka berdua mirip, sama-sama ingin mendekati Inha karena kekayaannya. Taeok menegaskan bahwa Inha adalah anak tidak sah dari pemilik perusahaan Kangho dan kekayaannya belum tentu akan diwariskan kepada Inha. Tiba-tiba, Inha datang ke rumah Taeok dan menyadari bahwa rumah Hyewon berdekatan dengan rumah Taeok, membuatnya bertanya-tanya mengapa Taeok tidak memberitahunya. Sementara itu, Hyewon bertanya kepada Taeok apakah ia bersedia membantunya mendekati Inha. Hal ini membuat Taeok merasa terkejut, dan ia bertanya-tanya apa sebenarnya yang diinginkan oleh Hyewon. Hyewon merasa terdesak dan memutuskan untuk meminta bantuan kepada Taeok. Namun, ketika Hyewon mengutarakan permintaannya untuk meminta Taeok membantunya mendekati Inha, Taeok menolak dengan tegas. Permintaan itu terlalu sulit bagi Taeok, dan dia merasa tidak mampu untuk membantu. Meskipun ditolak, Hyewon tetap mempertahankan keyakinannya bahwa suatu saat nanti Taeok akan bersedia membantunya. Ketika Taeok tiba di rumahnya, dia disambut oleh Inha yang sudah menunggu di depan rumah sambil tengah menikmati makanan. Inha penasaran dengan kepergian Taeok, namun Taeok memilih untuk tidak memberikan penjelasan. Inha pun memutuskan untuk menginap di rumah Taeok, karena ia merasa bosan tidur sendirian di rumahnya. Keesokan harinya, Huiju, saudara perempuan Taeok, meminta bantuan kepada ayahnya untuk mengundang Inha ke pesta keluarga yang akan diadakan pada akhir pekan. Meskipun ayahnya setuju dengan permintaan tersebut, ibu dan kakak-kakak Huiju menentangnya. Namun, yang memiliki keputusan akhir adalah ayah mereka. Dia memerintahkan istrinya untuk menuruti keputusannya, dan tanpa mempedulikan persetujuan keluarganya yang lain, ayahnya langsung menelepon Inha untuk mengundangnya. Setelah menerima telepon dari ayah Huiju, Inha segera menceritakan kepada Taeok tentang undangan tersebut. Keduanya merasa bahwa inilah awal dari rencana mereka, yang terbukti berjalan lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Namun, tanpa mereka sadari, ayah Inha mengetahui tentang dokumen pelepasan warisan yang telah ditandatangani oleh Inha atas permintaan ibu tirinya. Ibunya kemudian mengembalikan surat tersebut kepada suaminya, membuatnya menyadari apa yang telah terjadi. Taeok memberikan nasihat kepada Inha untuk tetap waspada terhadap ayahnya. Dia mengingatkannya bahwa ayahnya mungkin saja akan memanfaatkannya. Oleh karena itu, Taeok menyarankan agar Inha bersikap pura-pura baik dan pura-pura tidak tertarik pada warisan tersebut sebagai bagian dari rencana mereka yang lebih besar. Kemudian, ayahnya Inha memanggil Pak Chu untuk bertemu dengannya. Dengan tegas, ia menanyakan kepada Pak Chu apakah ada hal lain yang disembunyikan darinya, selain surat pengabaian warisan.
Dia mengingatkan Pak Chu untuk tidak mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan padanya. Ia juga mengungkapkan rencananya untuk mengembangkan perusahaan dengan bekerja sama dengan perusahaan lain di masa depan. Dia menekankan bahwa jika rencana tersebut tersebar, Pak Chu adalah orang yang pertama kali akan dia cari. Selain itu, ia akan memberikan tanggung jawab kepada Pak Chu untuk memimpin perusahaan Milton dan meminta agar surat pengabaian warisan Inha disimpan dengan hati-hati, karena mungkin suatu hari akan berguna. Pertemuan itu memperkuat ketika Huiju mengungkapkan kepada Inha bahwa dia diundang oleh ayahnya atas permintaannya sendiri. Inha menyadari bahwa sebenarnya bukan keinginan ayahnya untuk mengundangnya. Ketika Inha dan Huiju bertemu di restoran, Huiju terlihat sangat tertarik pada Theo, sehingga wajahnya dilukis di buku catatannya. Hyewon, yang bekerja sebagai pelayan di restoran itu, ternyata dikenal oleh Inha. Huiju bertanya-tanya apakah Hyewon mengenal Theok, teman kakaknya Inha. Hyewon mengonfirmasi bahwa dia mengenal Theok, yang membuat Huiju mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap wanita yang dekat dengan Theok. Situasi menjadi tegang ketika Inha merasa tidak nyaman menyadari keberadaan Hyewon. Meskipun Hyewon tetap sabar dan berusaha menjaga sikap profesionalnya, dia juga membalas komentar Huiju kalau ia juga membenci jika ada orang dekatnya juga mendekati wanita. Huiju merasa marah dan memesan makanan yang tidak ada di menu, menunjukkan ia ingin mencari gara-gara dengan Hyewon. Inha bertanya-tanya mengapa Huiju bertindak begitu galak, dan Huiju mengungkapkan kecurigaannya terhadap niat buruk Hyewon. Setelah makan, Inha memanggil Hyewon untuk meminta maaf atas sikap buruk adiknya. Hyewon dengan ramah memaafkan, tetapi Inha masih berusaha untuk mendekati Hyewon dengan mengajaknya berkencan. Namun, Hyewon menolak dengan sopan, mengklaim bahwa dia sibuk. Meskipun demikian, Inha tetap gigih dalam usahanya untuk mendekati Hyewon, tidak peduli bagaimana caranya. Hari di mana Inha mengunjungi rumah keluarga besar, dia disambut dengan dingin oleh kakak tertuanya yang jelas tidak senang dengan kehadiran Inha. Tanpa ampun, kakak tertua itu langsung menyuruh Inha untuk pergi. Namun, Huiju, yang tidak terima dengan perlakuan kakaknya, mulai berdebat dengan kakak tertuanya. Keadaan semakin memanas ketika Huiju menggigit jari kakaknya yang menyebabkan botol anggur yang dia pegang jatuh dan pecah. Keributan itu akhirnya menarik perhatian seluruh anggota keluarga yang berusaha meredam situasi tersebut. Namun, ibu tirinya, yang merasa malu dengan kekacauan yang terjadi, memutuskan untuk mengusir Inha dari rumah karena sumber masalah berasal darinya. Inha merasa sangat bingung dan terpukul dengan situasi tersebut. Dia kemudian mengungkapkan semuanya kepada Theo, yang berjanji akan membantunya mendapatkan pengakuan dan penghormatan di dalam keluarga mereka. Rencana mereka pun berjalan dengan lancar ketika Profesor Choi, mantan dosen Theok sudah menyerahkan proyeknya kepada kakak keduanya, Sanjung. Pada saat makan malam bersama, Huiju dengan tegas mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap keluarganya yang tidak berusaha membela Inha. Dia menyebut mereka sebagai penjahat berdarah dingin dan meninggalkan meja makan dengan penuh emosi. Ayahnya, yang merasa terhina dengan insiden tersebut, marah kepada anak pertamanya, Inju, yang merupakan penyebab Inha diusir dari rumah. Namun, Inju membantah dan menyalahkan ibunya yang mengusir Inha. Di tempat lain, Huiju mendapat pelajaran dari ibunya atas sikapnya yang memalukan. Ibunya curiga ada sesuatu yang terjadi belakangan ini, dan Pak Mo memberitahu bahwa guru privat matematika Huiju adalah teman dekat Inha. Kemarahan Huiju semakin meluap, dan dia akhirnya melarikan diri dari rumahnya. Dia kemudian bertemu dengan Theo dan mengungkapkan bahwa dia kabur dari rumah. Namun, kehadiran Hyewon membuat Huiju merasa terganggu dan memamerkan hubungannya dengan Theo sebagai bentuk balas dendam. Meskipun demikian, Theo mencoba menjauh dari Huiju dan memberitahu Inha tentang keberadaan adiknya. Huiju merasa marah karena Theo memberitahu Inha, dan dia meminta Theo untuk ikut bersamanya. Hyewon juga menumpang mobil Inha, yang membuat situasi semakin rumit. Akhirnya, dalam perjalanan pulang, Huiju tidak bisa menerima kenyataan bahwa Theo dan Hyewon tinggal berdekatan, sehingga dia menjadi semakin emosional. Dampak dari sikap Huiju pun terasa, ketika Theo dipecat dari pekerjaannya sebagai guru matematika. Keputusan itu merupakan akibat dari kejadian yang terjadi sebelumnya, yang melibatkan Inha dan konflik antara anggota keluarga.
Hyewon dan Theo kembali bertemu dan Theo dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak ingin menjadi perantara antara Hyewon dan In-ha. Dia menyarankan Hyewon untuk berusaha sendiri dan berharap agar dia bisa mencapai apa yang diinginkannya keesokan harinya. Hui Ju datang menemui Theo di tempat kuliahnya, yang membuat Theo merasa tidak nyaman. Meskipun Theo mencoba menegaskan bahwa hubungan mereka hanya sebatas guru dan murid, Hui Ju tetap mengungkapkan perasaannya kepadanya. Namun, Theo tetap menolaknya, meskipun Hui Ju mencoba untuk menunjukkan ketegasan dirinya. Namun, sesungguhnya Hui Ju sangat terpukul dan menangis terseduh-seduh karena penolakan Theo. Ketika Hyewon mengetahui kejadian tersebut, dia memberi pesan kepada Theo agar tidak terlalu keras kepada Hui Ju, namun Theo tetap tidak peduli. Hyewon bahkan berencana memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingannya sendiri. Theo menegaskan bahwa urusan Hui Ju harus diurus olehnya sendiri. Namun, tanpa disadari, pembicaraan mereka didengar oleh In-ha, yang mulai mencurigai tujuan sebenarnya Hyewon. Selanjutnya, Ibu Hyewon terlihat kehabisan uang dan ingin meminta uang kepada anaknya lagi. Pada saat itu dia melihat beberapa orang menjatuhkan kotak yang berisi uang. Ibunya Hyewon berniat mengambil uang tersebut dan setelah berhasil mendapatkannya, ia pun kabur. Keesokan harinya, Hyewon didatangi oleh pemilik uang tersebut dan anak buahnya. Namun dia menolak untuk mengembalikan uangnya dan bahkan mengaku tidak memiliki ibu. Hal ini memicu keributan, tetapi beruntungnya Theo dan dosen mereka tiba untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Setelah kejadian itu, Theo membawa Hyewon ke kelas, namun dia menolak untuk pergi menghindar. Meskipun Theo memperingatkannya bahwa dia dikejar oleh orang-orang. Menurut Hyewon, ini adalah masalah yang biasa dia hadapi dan dia tidak merasa perlu untuk lari karena dia tahu bahwa dia tidak bersalah. In-ha mendapat kabar dari temannya tentang insiden dengan preman yang mengancam Hyewon, membuatnya panik dan khawatir. Meskipun mencoba menelepon Hyewon berkali-kali tanpa jawaban, In-ha memutuskan untuk mencari Hyewon. Sementara itu, Theo merasa menyesal meninggalkan Hyewon yang mungkin membutuhkan seseorang untuk menolongnya di situasi sekarang dan dia pun berlari kembali ke tempat Hyewon, begitu juga dengan In-ha yang masih mencari Hyewon. Namun, In-ha lah yang pertama kali menemukan Hyewon. Saat bertemu, In-ha berusaha menenangkan Hyewon, dan dalam momen tersebut, In-ha memeluk Hyewon dan mereka berdua berciuman, tanpa disadari oleh Theo yang baru tiba. Theo merasa cemburu dan menyesal atas keterlambatannya. Pada malam itu, Hyewon memutuskan untuk pergi dari rumahnya dan pergi ke tempat In-ha. Theo yang khawatir mencari-cari Hyewon. Saat bertemu, Hyewon memberitahu Theo bahwa ia akan menginap di rumah In-ha sementara waktu. Di sana, Theo mencoba untuk meminta maaf kepada Hyewon, namun Hyewon menegaskan bahwa mereka tidak akan memiliki hubungan apapun di masa depan. Dia yakin bahwa Theo pasti akan menyesal nantinya jika mereka berhubungan. Setelah percakapan itu, Theo memutuskan untuk melepaskan Hyewon dan pergi. Meskipun Hyewon merasa menyesal, dia tetap kembali ke rumah Theo. Namun, Theo menolak untuk bertemu dengannya. Beberapa waktu kemudian, In-ha menelepon Theo, dan mereka mulai merencanakan sesuatu. Theo sepenuhnya mengabaikan Hyewon, membuatnya merasa kecewa dan pergi dari tempat tersebut. 5 tahun kemudian, In-ha bekerja di kantor ayahnya dan menyambut seluruh keluarga besar untuk pembukaan perusahaan baru. Ternyata, Theo juga bekerja di sana bersama mantan dosen mereka, Pak Choi. Pak Choi memperkenalkan Theo kepada pimpinannya, yang membuat pidato pada hari itu. Inilah awal dari rencana baru yang digagas oleh Theo dan In-ha.